Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 4306. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai metaheuristik dalam optimasi dan algoritma genetik. Di sini kami beranggota ada Aryanda Inggar, Deandra Alaila, Gali Purnama, dan saya sendiri, Faza Fauzan Azari. Baik, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan metaheuristik dalam optimasi. Baik, di sini yang pertama ada mengenai metaheuristik, yang dimana terdapat sejarahnya. Sejarahnya itu yaitu pada dekade 19 tahun terakhir, sebuah jenis baru dari algoritma aproksimasi telah muncul dan mencoba menggabungkan metode heuristik dasar dalam metode pencarian atau optimasi untuk menjelajahi ruang pencarian. Dan metode ini biasa disebut dengan metode metaheuristik. Nah, metode metaheuristik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986, yang dimana digambarkan sebagai alternatif strategi pencarian yang sangat baik di atas ruang pencarian dengan harapan bisa menemukan hasil yang optimal. Banyak algoritma yang sudah diusulkan oleh para peneliti dalam literatur, misalnya metode uncolony optimizing. Nah, namun sampai saat ini belum ada definisi yang diterima secara umum dan menjadi rujukan standar untuk istilah metaheuristik. Akan tetapi, metaheuristik ini biasanya dijadikan sebagai strategi tingkat tinggi yang mengarahkan masalah yang mendasarinya. Beberapa ahli telah mencoba memberikan definisi yang diusulkan, antara lain metaheuristik secara formal didefinisikan sebagai proses pembangkit berulang yang memandu heuristik bawahan dengan menggabungkan konsep yang berbeda secara cerdas untuk menjelaskan dan mengeksploitasi ruang pencarian. Strategi pembelajaran juga digunakan untuk menyusun informasi agar dapat ditemukan secara efisien di dekat solusi yang optimal. Kemudian setelah sejarah di sini mengenai definisi heuristik. Apa itu definisi heuristik? Nah, heuristik ini berasal dari kata Yunani yaitu heuristein yang berarti seni atau untuk menemukan strategi dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan meta itu artinya metodologi tingkat tinggi atau lanjut. Nah, di dalam ilmu komputer, metode heuristik ini merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak menekankan pada pembuktian apakah solusi yang didapatkan adalah benar. Tetapi lebih menekankan pada performa komputasi dan kesederhanaan. Metode heuristik ini merupakan suatu metode penyelesaian yang menggunakan konsep pendekatan. Nah, selain itu ada mengenai metaheuristik. Apa itu definisi metaheuristik? Nah, metaheuristik ini dapat didefinisikan sebagai biasanya merupakan strategi tingkat tinggi yang membimbing masalah mendasari spesifik heuristik untuk meningkatkan kinerjanya yang tujuan utamanya adalah untuk menuju perbaikan iteratif dan mendapatkan pengembangan algoritma. Banyak pendekatan metaheuristik bergantung keputusan probabilistik yang dilakukan selama pencarian. Namun perbedaan utama dari pencarian ini dengan metode metaheuristik ialah dilakukan dengan cerdas. Oke. Nah, di sini juga ada pengertian yang lainnya yaitu metaheuristik, suatu metode pendekatan yang didasarkan pada metode heuristik. Sehingga metode heuristik seringkali diintegrasikan di dalam metode metaheuristik. Perbedaan dari metode heuristik yaitu metode heuristik bersifat problem dependent, sedangkan metode metaheuristik ini bersifat problem independent. Nah, selain itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari optimasi. Nah, optimasi atau optimization. Nah, ini itu proses pencarian solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin dengan berdasarkan satu atau beberapa kriteria. Beberapa metode pendekatan optimasi ini yaitu linear programming, goal programming, integer programming, dan binary programming, non-linear programming stochastic,
programming, dynamic programming vektor, dan matriks kalkulus analisis. Nah, oke, mungkin gitu saja dari saya. Akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya, di dalam metaheuristik, kita akan menjelaskan mengenai karakteristik yang ada di dalam metaheuristik. Menurut Blum and Rowley pada tahun 2003, karakteristik ini terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah metaheuristik adalah strategi yang memandu proses pencarian. Yang kedua, tujuan dari metaheuristik adalah untuk menjelajahi ruang pencarian serta efisien untuk menemukan solusi yang optimal. Selanjutnya, teknik metaheuristik berkisar dari prosedur pencarian lokal yang sederhana sampai proses pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya, metaheuristik adalah metode pendekatan dan biasanya non-deterministik. Lalu, metaheuristik dapat terdiri dari penggabungan beberapa mekanisme supaya proses pencarian tidak terjebak dalam daerah terbatas di ruang pencarian. Selanjutnya, konsep dasar dari metaheuristik itu memungkinkan pendeskripsian secara abstrak. Selanjutnya, metaheuristik bersifat general atau umum sehingga dapat diterapkan dalam berbagai macam persoalan. Metaheuristik juga dapat menggunakan domain atau pengetahuan khusus dalam bentuk heuristik yang dikendalikan dengan strategi tingkat lanjut. Yang terakhir, metaheuristik dapat menggunakan pengalaman yang didapat selama proses pencarian untuk menuntun proses pencarian. Selanjutnya, ada contoh kasus di dalam algoritma metaheuristik. Yang pertama ada simulate annealing, genetic algorithm, differential evolution, and colony optimization, particle swarm optimization, cross entropy, dan harmony search. Nah, metaheuristik ini memiliki kekurangan ataupun keuntungan. Keuntungan dari metaheuristik ini yaitu umumnya menghasilkan solusi yang lebih bagus dibandingkan simple heuristik atau exact optimization. Nah, metaheuristik ini mempunyai kekurangan yaitu untuk problem yang lebih kecil kalah cepat dibandingkan dengan exact method, tetapi akan relatif cepat untuk problem berskala besar dengan kualitas solusi yang bagus. Selanjutnya di sini ada algoritma metaheuristik. Yang pertama itu adalah search-based technique, yaitu terbagi menjadi 4. Ada local search algorithm, ada swarm intelligent algorithm, evolution algorithm, dan yang terakhir adalah hybrid algorithm. Di pertama, di local search algorithm itu terdapat 3 kasus, yaitu ada hill claiming, simulate annealing, dan tabu search. Di dalam SIA itu terdapat particle swarm optimization and colony optimization dan Bayes algorithm. Yang terakhir di dalam evolutionary algorithm itu ada genetic algorithm, harmony search, dan Chukos search. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma genetika. Baik, dimulai dari penjelasan sejarahnya. Jadi pertama kali algoritma genetika ini dikenalkan atau dikembangkan oleh John Holland di New York dalam publikasinya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System tahun 1975. Algoritma genetika ini merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural. Nah, sistem natural ini yaitu genetik dan seleksi alam. Jadi teknik yang dilakukan ya diperoleh sampai teknik yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pencarian yang dilakukan oleh algoritma genetika bersamaan dengan solusi yang mungkin yang dikenal dengan istilah populasi. Nah, kemudian individu yang ada di dalam populasi itu disebut kromosom. Nah, populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi selanjutnya merupakan hasil evolusi dari kromosom-kromosom. Nah, melalui proses iterasi yang disebut dengan generasi.
setiap generasi kromosom akan melalui proses evaluasi yang biasa disebut, alat ukurnya itu biasa disebut fungsi fitness. Nah, jadi nilai fitness dari suatu kromosom ini menunjukkan kualitas dari kromosom dalam populasi itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gen. Gen itu merupakan nilai yang menyatakan suatu dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Nah, kromosom ini atau individu merupakan gabungan dari gen-gen yang membentuk nilai-nilai tertentu dan menyatakan solusi yang mungkin dari suatu permasalahan. Kemudian populasi ini merupakan sekumpulan individu yang akan diproses. Nah, terus selanjutnya fitness. Fitness ini menyatakan seberapa baik nilai yang ada di populasi itu. Kemudian ada seleksi, merupakan proses untuk mendapatkan calon induk yang terbaik. Crossover merupakan proses pertukaran atau kawin silang gen-gen dari dua induk yang berbeda, dua induk tertentu. Nah, kemudian mutasi generasi merupakan proses pergantian salah satu gen yang terpilih dengan nilai tertentu. Nah, pada algoritma genetika ini terdapat struktur umum. Nah, struktur umumnya ini terdiri dari membangkitkan populasi awal. Jadi, dibangkitkannya itu secara acak agar mendapatkan solusi awal. Nah, populasi itu sendiri terdiri dari kromosom-kromosom seperti yang dijelaskan sebelumnya yang mempresentasikan solusi yang diinginkan. Kemudian ada membentuk generasi baru. Jadi dalam membentuk generasi baru ini digunakan 3 operator, yaitu operator reproduksi atau seleksi, crossover, dan mutasi. Nah, proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga didapatkan jumlah kromosom yang cukup untuk membentuk generasi baru, di mana generasi baru ini merupakan representasi dari solusi yang baru. Nah, kemudian yang terakhir ini ada evaluasi solusi. Jadi, proses mengevaluasi ini yaitu mengevaluasi setiap populasi dengan menghitung nilai fitnessnya nilai fitness setiap kromosom dan mengevaluasinya sampai terpenuhi kriteria berhenti. Bila kriteria berhenti belum terpenuhi, maka dibentuk lagi generasi baru dengan mengulang langkah kedua, beberapa langkah kedua atau membentuk generasi baru. Nah, beberapa kriteria berhenti yang sering digunakan antara lain itu ada berhenti pada generasi tertentu, berhenti setelah dalam beberapa generasi berturut-turut didapatkan nilai fitness tertinggi, tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga itu berhenti bila dalam N generasi berikut tidak didapatkan nilai fitness yang lebih tinggi. Jadi terdapat 5 komponen utama pada algoritma genetika. Yang pertama itu teknik pengodean. Nah, teknik pengodean ini adalah suatu teknik untuk menyatakan populasi awal sebagai calon solusi suatu masalah ke dalam suatu kromosom sebagai suatu kunci pokok persoalan ketika menggunakan algoritma genetika. Jadi pengkodean ini ada 2, yaitu biner dan nilai. Pengkodean biner ini merupakan pengkodean yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana. Pada pengkodean biner ini, kromosom direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Kemudian pengkodean nilai, setiap kromosom ini
Jadi pada pengodaan nilai setiap kromosom ini direpresentasikan dalam masalah seperti bilangan bulat, desimal, ataupun karakter. Misalkan contoh kayak forward atau backward, atau bisa juga dalam bentuk 1, sekian atau 1,52 seperti itu. Nah, kemudian komponen utama yang lainnya yaitu prosedur inisialisasi. Nah, prosedur inisialisasi ini kromosom-kromosom ini dilakukan diinisialisasi kromosom-kromosomnya secara acak. Namun demikian harus tetap memperhatikan domain solusi dan kendala permasalahan yang ada. Kemudian ada evaluasi fitness. Nah, evaluasi fitness ini merupakan dasar untuk proses seleksi. Langkah-langkahnya yaitu string ini dikonversi string atau yang tadi dikodekan itu sebelumnya dikonversi ke parameter fungsi. Nah, fungsi objektifnya dievaluasi. Kemudian mengubah fungsi objektif tersebut ke dalam fungsi fitness. Nah, selanjutnya ada seleksi yang bertujuan untuk memilih populasi yang akan dipilih untuk proses persilangan dan mutasi, sehingga akan diperoleh calon induk yang baik. Selanjutnya ada crossover, merupakan proses untuk menyilangkan dua kromosom, sehingga membentuk kromosom anak atau yang disebut offspring, yang diharapkan lebih baik daripada induknya. Jadi crossover ini ada dua, crossover titik, crossover satu titik dan crossover banyak titik. Kalau crossover satu titik itu memisahkan satu string menjadi dua bagian, dan selanjutnya salah satu bagian itu ditukar dengan string lainnya. Dan crossover banyak titik itu jelas titiknya itu ada banyak, jadi pemisahnya itu ada lebih dari satu. Kemudian ada mutasi. Mutasi itu ada mutasi pengkodean biner. Jadi biner ini diubah nilainya menjadi nilai lawannya, atau mengubah misalkan 0 menjadi 1. Kemudian ada mutasi pengkodean nilai, yang mana nilai ini memilih sembarang posisi gen pada kromosom, dan nilai yang ada kemudian ditambahkan atau dikurangkan. Jadi nilai yang ada itu ditambahkan atau dikurangkan dengan suatu nilai kecil, misalkan dari 1,76 menjadi 1,86. Nah, dan nilai kecil itu diambil secara acak. Nah, yang selanjutnya ada permutasi. Jadi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilih dua posisi dari kromosom dan kemudian nilainya itu ditukarkan. Jadi, menukarkan nilai dari kromosom. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Alaila Putri dengan NIM 12011194021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai contoh kasus algoritma genetika dengan jurnal yang diambil berjudul Penerapan Algoritma Genetika pada Optimasi Model Penugasan. Ini jurnal oleh Wayan Firdaus Mahmudi dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya. Nah, untuk abstraknya, model penugasan atau assignment model ini merupakan kasus khusus dari model pemrograman linear atau linear programming. Karakteristik khusus yang ada pada model khusus ini diantaranya ialah cenderung membutuhkan pembatas atau constraint dan variabel yang sangat banyak, sehingga penggunaan komputer dan penyelesaian dengan model matematis, misalnya dengan metode simplex,
akan sangat mahal atau proses perhitungannya sangat panjang dan tidak praktis. Masalah akan bertambah jika ada pembatas khusus yang sulit dibuat model matematisnya. Nah, pada penelitian ini digunakan juga algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah penugasan. Algoritma genetika ini merupakan salah satu metode heuristik yang merupakan cabang dari evolutionary algorithm, yaitu suatu teknik untuk memecahkan masalah-masalah optimasi yang rumit dengan menirukan proses evolusi makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, mengenai apa itu algoritma genetika, di sini saya akan menjelaskan mengenai model penugasan. Nah, pada model penugasan terdapat sejumlah M sumber ditugaskan kepada sejumlah N tujuan atau satu sumber untuk satu tujuan, sedemikian sehingga didapat ongkos total minimum. Biasanya yang dimaksud dengan sumber ialah pekerjaan atau pekerja, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan ialah mesin-mesin. Dalam masalah pendidikan pekerjaan adalah dosen dan mesin adalah mata kuliah. Jadi terdapat M ini pekerjaan yang ditugaskan kepada N mesin yang apabila pekerjaan I itu sama dengan 1, 2, 3 ditugaskan kepada mesin J. J itu sama dengan 1, 2, 3 titik N. Nah, akan muncul ongkos penugasan, itu disebut CIJ, karena satu pekerjaan ditugaskan hanya pada satu mesin. Maka suplai yang dapat digunakan pada setiap sumber adalah 1, atau AI sama dengan 1 untuk seluruh I. Demikian pula halnya dengan mesin-mesin, karena satu mesin hanya dapat menerima satu pekerjaan, maka demand dari setiap tujuan adalah 1, atau BJ sama dengan 1 untuk seluruh J. Nah, jika ada suatu pekerjaan yang tidak dapat ditugaskan pada mesin tertentu, maka CIJ yang berkorespondensi dengannya dinyatakan sebagai M. Itu di sini tuh M-nya itu M besar, yang merupakan ongkos yang sangat tinggi itu menurut Taha tahun 1993. Nah, penggambaran umum persoalan penugasan ini bisa dilihat dari sini. Penggambaran umum persoalan penugasan secara matematis bisa dilihat M-nya dan ini N-nya. Secara matematis model penugasan dapat dinyatakan sebagai berikut. SIJ 0 jika pekerjaan ke I tidak ditugaskan pada mesin ke J, sedangkan 1 itu jika pekerjaan ke I ditugaskan pada mesin ke J. Dengan demikian model matematisnya sebagai berikut. Ini meminimumkan dengan pembatas seperti berikut, dan XIJ 0 atau 1. Kemudian ada struktur umum algoritma genetika. Nah, apabila dibandingkan dengan prosedur pencarian dan optimasi biasa, algoritma genetika ini berbeda dalam beberapa hal sebagai berikut nih. Contohnya yang pertama, manipulasi dilakukan terhadap kode dari himpunan parameter, tidak secara langsung terhadap parameternya sendiri. Yang kedua, proses pencarian dilakukan dari satu titik populasi. Yang ketiga, proses pencarian menggunakan informasi dan fungsi tujuan. Dan yang keempat, pencariannya menggunakan stochastic operators yang bersifat probabilistik, tidak menggunakan aturan deterministik. Nah, masalah utama algoritma genetika ini adalah bagaimana memetakan satu masalah menjadi satu string kromosom. Siklus perkembangan algoritma genetik ini diawali dengan pembuatan himpunan solusi baru atau initialization yang terdiri atas sejumlah string kromosom dan ditempatkan pada penampungan populasi. Kemudian dilakukan proses reproduksi dengan memilih individu-individu yang akan dikembangkan. Nah, penggunaan operator-operator genetik seperti ini, seperti pindah silang ini atau crossover ini, dan mutasi terhadap individu-individu yang telah
yang terpilih dalam penampungan individu yang akan menghasilkan keturunan atau generasi baru. Setelah proses evaluasi untuk perbaikan populasi, maka generasi-generasi baru ini akan menggantikan himpunan populasi asal. Nah, siklus ini akan berlangsung berulang kali sampai tidak dihasilkan perbaikan keturunan atau sampai kriteria optimum ditemukan. Nah, apabila P, P, T, dan C, T ini merupakan parents dan children pada generasi ke T, maka struktur umum algoritma genetika dideskripsikan sebagai berikut. Ini merupakan contohnya saja ya. Nah, prosedurnya itu algoritma genetika begin, T-nya itu sama dengan 0. Ini di sini ada inisialisasinya PT. Nah, ini kita pakai fungsi will atau bukan kondisi berhenti do, evaluasi PT, seleksi PT, reproduksi CT dari PT, bentuk P, T tambah 1 dari PT, dan C, T terbaik. Nah, T ini sama dengan T tambah 1. Jangan lupa kita tambahkan N while dengan dan bawahnya lagi N. Selanjutnya ada inisialisasi populasi. Nah, siklus perkembangan algoritma genetik ini diawali dengan pembuatan himpunan solusi baru atau inisialisasi yang terdiri atas sejumlah string kromosom dan ditempatkan pada penampungan populasi. Populasi awal ini sebagai daerah pencarian solusi optimal yang dibangkitkan secara acak. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi individu. Nah, hal penting dalam algoritma genetika adalah pemilihan individu atau kromosom untuk menghasilkan keturunannya berikutnya. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan nilai kesesuaian atau fitness value setiap individu. Selanjutnya ada seleksi populasi. Seleksi populasi ini merupakan proses untuk memilih individu yang menjadi induk pada proses reproduksi. Pemilihan ini dilakukan secara probabilistik. Individu yang mempunyai fitness value ini lebih besar mempunyai peluang lebih besar menjadi induk individu. Nah, ini untuk rumusnya sendiri. Untuk seleksi ini yaitu P, ini K kecil di sini, sama dengan ini F, K, FK per sigma J-nya sama dengan 1 N dengan N ukuran populasi dan F J. Nah, ini merupakan rumus dari seleksi populasi. Kemudian itu ada selanjutnya reproduksi. Nah, ini individu baru dihasilkan dari dua induk dengan melakukan tukar silang atau crossover tadi. Nah, tingkat tukar silang crossover ini yang tinggi memungkinkan eksplorasi daerah solusi dan mengurangi resiko pencarian terjebak dalam lokal maksimal, namun hal ini membuat daerah pencarian terlalu luas. Selanjutnya juga ada metode penelitian pada jurnal ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah penugasan mengajar pada program studi. Jadi pada jurnal ini setiap dosen diberikan formulir untuk memilih mata kuliah mulai dari yang paling disukai. Semakin tinggi tingkat kesukaan dosen terhadap mata kuliah tertentu, berarti biayanya semakin rendah. Data ini dikonversi menjadi matriks biaya. Nanti saya next ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini merupakan data dari hasil uji coba dengan pembagian kelas yang merata dari dosen-dosen yang telah mengisi surveinya. Nah,
perangkat lunak yang dibuat pada penelitian ini dikhususkan pada masalah penugasan mengajar dosen. Perangkat lunak menghasilkan output pembagian mengajar dosen dengan total biaya terkecil. Uji coba program dilakukan ini menggunakan komputer dengan prosesor Pentium 4 dan memori 256 KB. Nah, hasil uji coba ini juga dibandingkan dengan solusi optimal yang dihasilkan dengan mencoba semua kemungkinan susunan pengajarnya. Nah, ini di sini dapat dilihat, di sini merupakan uji coba dengan pembagian kelas merata. Pada uji coba ini dimasukkan data kesukaan dosen terhadap mata kuliah sebagai berikut. Untuk Redoc ini beban mata kuliahnya 1, urutan mata kuliah kesukaannya itu 2, 1, 4, Asmat Basuki 9, 1, 10, 6, dan selanjutnya. Nah, ini merupakan daftar mata kuliahnya, yaitu 2 itu di sini ada analisis sistem informasi, 1 itu algoritma, dan yang 4 itu di sini ada bahasa pemrograman 1 atau Pascal. Nah, ini merupakan proses, ini merupakan data program untuk menghitung biaya sebelum diproses. Nah, ini ke bawah sebenarnya ada datanya lagi, cuman mohon maaf di sini tidak ter-screenshot ya. Nah, di sini kita masuk ke iterasi. Nah, banyaknya baris matrik ini sesuai dengan banyaknya kelas mata kuliah, banyaknya kolom sesuai dengan banyaknya dosen. Nilai yang ada pada matriks di atas ini merupakan yang tadi itu sebelumnya merupakan urutan kesukaan dosen terhadap mata kuliah. Nilai 100 menunjukkan dosen tidak memilih mata kuliah tersebut. Nah, individu pertama ini ukuran populasinya ini sama dengan 50. Mohon maaf, ini saya hanya men-screenshot sampai 41. Dibangkitkan secara acak pada akhir iterasi ini, iterasi ke-60, kondisi konvergen dengan waktu 3 detik dihasilkan kromosom sebagai berikut. Oke, kesimpulannya algoritma genetika dapat menyelesaikan masalah penugasan dosen dalam waktu yang cepat. Solusi optimal diperoleh jika banyaknya kelas sedikit. Jika banyak kelas semakin besar, maka algoritma genetika ini hanya menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.